teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini di channel istri saya akan mereview produk yang baru aja kita beli. Nah, apa sih yang kita beli? Kita beli satu buah set vacuum cleaner atau cordless vacuum cleaner, artinya vacuum cleaner yang nggak pakai kabel. Nah, di sini mungkin aku bakal ngejelasin apa sih pertimbangan aku milih produk yang ini ketika beli, kemudian apa aja fitur-fiturnya, dan apa perbedaannya sama produk-produk yang lain setelah aku cari-cari di Amazon. Oke, jadi ini produknya di sebelah kanan kita. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan juga pencarian yang sangat lama, nggak lama sih, cukup lama aja. Akhirnya aku mutusin untuk beli produk ini dengan mereknya apa? Honeyture. Jadi si Honeyture ini adalah produk Jerman. Di sini kalau di Denmark kita biasanya untuk nyari barang, kalau kita harus nyari ke Amazon atau ke apa ya, eBay. Nah, kita biasanya masuknya ke Amazon yang Jerman. Kenapa ke Amazon Jerman? Karena kita nggak akan kena pajak. Tapi kalau kita masuk ke amazon.co.uk atau amazon.com, nah kita akan kena pajak lagi di Denmark. Nah, kok bisa sih kalau kalau Amazon Jerman kita nggak kena pajak? Sebenarnya aku nggak tahu juga alasannya apa, tapi mungkin salah satunya adalah karena ada daerah di Denmark itu yang berbatasan dengan Jerman. Sehingga nggak ngerti ya, cukai atau apa, nggak ngerti, tapi ya itulah aslinya. Kalau kita selalu beli di amazon.de atau Amazon Jerman, kita nggak akan kena pajak. Oke, kita unboxing aja Honeyture H9 cordless vacuum cleaner. Nah, kalau teman-teman lihat di box ini, sebetulnya nih di depan ada tampilannya nih. Kayak gimana sih vacuum cleanernya? Ya kurang lebih kayak gini ya. Bagian pengisapnya tuh ada ya tentunya di bawah. Kemudian disalurkan ke atas. Bagian mesin ini ada di bagian atas ini. Jadi kekuatan dari vacuum cleaner ini sendiri itu tergantung pada kekuatan di mesin sini, salah satunya. Ayo kita buka. A beautiful season and a beautiful day. And bla 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 bla. Dapat apa aja kita? Ada ucapan thank you, bahasa Jerman, aku nggak ngerti. Terus ada manual book. Dan di dalam sini ada beberapa partnya dari vacuum cleaner itu sendiri. Kalian bisa lihat. Ayo kita buka satu-satu. Kita buka dari yang paling besar. Kita taruh sini aja. Biar agak sempit. Kelihatan banget kan ya kalau misalnya tempat buat ambil videonya ini nggak begitu proper. Ya kita seadanya aja. Oke. Di sini ada ini untuk penyedot tambahan. Jadi nanti kita tunjukin gimana caranya. Bagian untuk pembersih. Dan ini main engine-nya. Kayak pistolnya Beetleborg. What is this? Kayaknya ini adalah untuk penyangganya deh. Misalnya kita mau nyimpen vacuum cleanernya, terus ini kita tempel di dinding, di wall gitu, wall bracket. Kemudian vacuum cleaner kita cantolin di sini. Apalagi yang kita dapat? Oke. Ini penyedot utamanya. Nih ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini ada bagian elastisnya. Jadi bisa berubah sekian derajat. Ini hampir 90 tapi enggak, mungkin 85. Terus di sini ada rodanya. Dan di penyedotnya ini ada apa ya? Ini kayak semacam kain gitu untuk nyedot, dan bentuknya spiral. Jadi dia akan berputar ketika proses penyedotan. Oke.
adapter charger. Ini apa nih? Ini baterainya teman-teman. Jadi ini baterainya sebesar ini. eh Lithium ion. Mirip kayak baterai HP ya. Lithium ion. Oke, ada lagi? Oh, masih ada. Kok ada bunyi-bunyi? Something. Nanti kita lihat ini apa. Ini bagian untuk penyedot di biasanya sofa atau di meja. Nah, ini bisa nanti buat disedot di sofa dan meja. Karena si pistol Beetleboard-nya ini, nah, gue nyebutnya pistol Beetleboard ya. Ini seperti ini bentuknya, jadi nanti kita bisa pasang di sini ya. Langsung disedot. Kayak pistol apa sih ini? Untuk nembak sesuatu. Nah, ini apa batang utamanya. Jadi pipa utamanya untuk menyalurkan debu-debu yang kita sedot ke sini. Yeah, that's all. Screw bla bla bla. Ini untuk wall bracket. That's all what we got. So, nah, sebelum kita masuk ke gimana caranya memasang vacuum cleaner ini, sebetulnya aku pengen ngasih tahu juga apa sih pertimbangannya ketika beli cordless vacuum cleaner. Yang pertama, kenapa kita mempertimbangkan beli yang cordless? Jadi agak ribet ya kalau misalnya kita harus pakai kabel untuk memvakum ruangan kita, terutama ketika ruangannya lebih dari satu gitu, dan kabelnya harus ditarik-tarik, digulung atau dicabut, kemudian dicolokin lagi di tempat yang dekat di ruangan tersebut dan seterusnya. Itu jadi lebih lama, sehingga kita milih yang kayaknya nggak perlu deh pakai yang berkabel. Itu salah satu keuntungannya. Keuntungan kedua, ya itu tadi yang lebih portable aja gitu, lebih portable dengan menggunakan vacuum cleaner ini. Yang ketiga adalah kita nggak perlu narik-narik sih. Tahu kan kalau misalnya vacuum cleaner yang pakai kabel itu ada bagian yang penyimpan debunya itu yang besar. Nah, kita harus narik-narik itu kan. Nah, kita nggak perlu narik-narik itu lagi di sini. Jadi itu 3 kelebihan kita pakai cordless vacuum cleaner. Kekurangannya ada juga. Kekurangannya adalah yang pertama, tentunya karena kita pakai baterai, jadi ada masa ininya ya, ada masa aktifnya atau apa, terbatas waktu kita untuk memvakum ruangan yang kita ingin vakum gitu. Kalau nggak salah untuk produk ini sekitar 40 sampai 60 menit gitu, satu kali full charge baterai. Artinya 1 jam itu kita harus memaksimalkan semaksimal mungkin untuk bisa menyedot debu yang ingin kita bersihkan dari ruangan-ruangan yang ada di rumah kita. Kemudian apalagi kekurangannya? Kekurangannya adalah ini, penyimpan debunya hanya sebesar ini gitu. Jadi dengan penyimpan debu yang hanya sebesar ini, kita harus sering-sering mengecek apakah debunya sudah penuh atau belum. Kalau misalnya sudah penuh, ya segera kita bersihkan. Nah, itu menjadi rutinitas baru untuk cordless vacuum cleaner ini supaya produknya bisa tahan lama dan awet gitu. Kalau di yang menggunakan kabel kita nggak perlu, karena mungkin perlu hanya beberapa hari atau beberapa penggunaan sekali pembersihan gitu. Tadi kepikiran sih satu lagi apa, tapi lupa. Ya udah, nanti aja. Nah, kita cek dulu kayak gimana sih cara pemasangannya untuk cordless vacuum cleaner ini. Yang pertama mungkin dari si pistol Beetleboard ini. Oke, itu julukan baru, pistol Beetleboard. Jujur aja aku nggak tahu sih, tapi kita coba aja gimana caranya.
Oh, oke. Jadi yang pertama kita harus tahu kan gimana cara membuka ini untuk membersihkannya. Dibuka ini, dipencet, diangkat. Ini lalu akan terbuka. Nah, kita bisa bersihkan. Oke, kita buka buku panduan. Bahasa Inggris. Please ada bahasa Inggris. Parah sih kalau nggak ada. Oke. Ini ada buku panduannya. Jadi mari kita susun sedikit lebih representatif kayak gimana sebetulnya sih urutannya. Nah, ini ada di sini. Baterai, charger kita taruh sini dulu. Termasuk pembersihnya. Lalu ini pistol board. Baterai. Yep. Bahasa Jerman. Perfect. Nggak ada bahasa Inggris. Oke, jadi oke deh, sambil diceritain kenapa sih akhirnya jatuh ke produk ini. Yang pertama adalah, ada banyak banget produk yang bagus di luaran sana untuk cordless vacuum cleaner. Sebelum beli, aku juga udah nyari-nyari tahu apa sih misalnya 10 best product for cordless vacuum cleaner gitu. Nah, kemudian muncul tuh deretannya. Biasanya yang ada di situ adalah yang barang-barang yang mahal, jadi kita nggak akan mungkin belum affordable buat kami gitu. Memang kualitasnya sangat bagus. Nah, akhirnya kita nyari-nyari di Amazon, nyari produk-produk dengan review terbaik. Ada beberapa produk yang akhirnya menjadi dua calon gitu ya, dua calon pilihan. Yang pertama itu produk ini, Honeytour. Yang kedua adalah produknya dari Shark atau Q Shark. Jadi dia duo clean gitu deh. Nah, nama ininya apa? Tipenya. Nah, dari dua produk ini, yang produk ini harganya adalah 1.400-an krona. Silakan kalian kalau mau di konversi ke Indonesia ke rupiah, bisa dikonversi dengan kursnya sekarang. Kalau untuk yang Q-Shark harganya itu selisih 500 kroner, jadi sekitar 2000-an kroner. Nah, lumayan ya, 500 kron itu sekitar 1 jutaan lebih sekarang. Jadi akhirnya setelah kita melihat, aku melihat ini perbandingan fiturnya kayaknya nggak terlalu banyak dan produk yang didapat juga hampir sama. Nah, salah satu keunggulan dari fitur dua produk ini adalah ini. Kalau teman-teman lihat, si pipanya mereka ini bisa ditekuk gitu. Nah, apa sih keunggulannya pipanya bisa ditekuk? Kalau kita ingin membersihkan bagian kolong meja atau kolong sofa, kolong kasur, biasanya kan kita nunduk ya. Nunduk kemudian baru kita sedot gitu. Nah, dengan kayak gini, kita nggak perlu nunduk karena dia akan bisa menyedot secara otomatis gini. Nah, jadi kita tinggal nggak perlu nunduk lagi. Mari kita pasang. Oke, kayaknya itu untuk fitur utamanya. Nanti kita akan coba videokan bagaimana ketika ini digunakan. Sekarang kita buka dulu. Yang kedua, tentu saja kita akan menggunakan ini untuk membersihkan yang lain juga. Jadi biasanya kalau untuk membersihkan meja dan sofa, ya kita tinggal masukin ke sini. Begini cara. Ini, apa sih ini fungsinya? Oke, ini untuk membersihkan tempat-tempat yang tinggi. Misalnya untuk gorden atau apa ya, siku-siku atap gitu. Nah, ini bisa dipasang nggak di sini? Saya tuh. Oh, bisa.
Jadi selain bisa membersihkan, jadi langsung gini, dibersihkan gitu ke atas atau di sini. Jadi ini bisa disambungkan ke sini juga. Kalau kalian butuh menjangkau tempat-tempat yang tinggi gitu. Atau untuk dibawa ke demo. Enggak. Ini juga bisa. Nah, jadi kalian bisa membersihkan daerah-daerah yang tinggi atau ya langit-langit dan seterusnya itu menggunakan ini. Nah, mungkin nanti kita akan nunjukin sih gimana testinya setelah sekitar 1 minggu penggunaan vacuum cleaner ini. Sehingga kalau kalian ingin nyari vacuum cleaner, terutama yang cordless, mungkin produk ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian. Saya nggak tahu kalau produk ini terjangkau atau tidak di Indonesia. Tapi kalau kalian cari di amazon.com dan itu bisa reachable ke tempat tinggal kalian untuk dikirim, why not? Kayaknya ini salah satu yang termurah dan punya fitur ergonomis yang bagus. Oke. Terakhir, berapa sih reviewnya untuk vacuum cleaner ini, si Honeytour? Kalau di amazon.da, dari sekitar 50 lebih pengguna yang mayoritas orang Jerman, mungkin ada beberapa orang di luar atau sekitar Jerman, total reviewnya 5, jadi perfect gitu reviewnya. Nah, itu salah satu juga alasan kenapa akhirnya aku beli produk yang ini. Dan ketika translate, karena di Google kita bisa automatic translate dari Jerman ke bahasa Inggris gitu misalnya, aku baca-baca reviewnya, ternyata mereka semua puas. Dan mungkin banyak juga dari mereka yang ini bukan vacuum cleaner pertama mereka gitu, bahkan yang kedua atau ketiga, tapi dari review mereka cukup puas dengan vacuum cleaner yang ini. Salah satu fitur yang mereka unggulkan adalah bahannya itu nggak too plastic, jadi nggak terlalu kelihatan plastik. Ada beberapa yang plastik tentunya, kalau nggak plastik berat dong. Jadi bahannya ada beberapa yang plastik, tapi mereka bilang ini built-innya bagus banget dan kelihatan kokoh gitu. Selain fungsionalitasnya yang juga bagus gitu. Dari sisi tadi misalnya ergonomisnya, kemudian dapat wall bracket kayak gini juga, dan seterusnya. Nah, baik. Jadi teman-teman, aku nggak tahu vacuum cleaner, cordless vacuum cleaner apa yang lagi banyak atau hits di Indonesia yang banyak orang beli. Tapi kalau misalnya kalian bisa membeli online, ini mungkin salah satu yang bakal aku nggak bisa rekomendasikan sih karena belum ada pengalaman gunain. Tapi bisa jadi pertimbangan kalian. Dan tunggu video rekomendasinya dari aku nanti. Tentu saja mungkin yang banyak gunain adalah Mutia. Seperti apa pengalaman menggunakan Honeytour vacuum cleaner ini selama sekitar 1 minggu. Oke, kalau kalian ngerasa videonya bermanfaat, silakan kalian subscribe atau di like, komen apa pendapat kalian tentang cordless vacuum cleaner buat daily driver, not daily driver, but penggunaan kalian di rumah sehari-hari, terutama yang punya anak bayi misalnya harus membersihkan lantai sebersih mungkin. Silakan share pendapat kalian di komen di bawah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.